Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai komunikasi melalui surat, penulisan Eurekrikus, penulisan pesan-pesan bisnis rutin dan positif, serta penulisan bad news. Berikut pokok pembahasan yang akan kami bahas. A. Penulisan direct request. Direct request atau permintaan langsung sering diartikan kurang tepat sebagai bentuk permintaan barang dan jasa secara langsung yang dilakukan dengan tatap muka atau face to face. Dalam konteks yang lebih luas, direct request dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain, seseorang atau individu atau organisasi untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Yang berikut menulis direct request untuk pengaduan. Istilah surat pengaduan atau claim letter dan surat penyesuaian atau explanation letter yang berkaitan dengan ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk atau jasa bagi kebanyakan orang adalah kata-kata yang kurang menyenangkan. Kedua istilah tersebut penting artinya bagi manajer suatu organisasi perusahaan, khususnya dalam kaitannya dengan indikasi bagaimana pelayanan atau servis Anda terhadap konsumen. Yang berikut B. Penulisan pesan-pesan bisnis rutin dan positif. 1. Strategi permintaan pesan-pesan rutin. Pada umumnya permintaan pesan-pesan rutin merupakan hal yang normal atau lazim dalam kegiatan bisnis dengan menggunakan pendekatan langsung untuk permintaan pesan-pesan rutin. Apa yang diminta pada bagian awal dalam penyampaian pesan-pesan bisnis merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian. Untuk menulis pesan-pesan rutin, mulailah dengan pernyataan ide pokok dengan mengemukakan secara tegas apa yang diinginkan. Yang kedua yaitu strategi penulisan pesan-pesan positif. Ketika seorang merespon secara positif penyampaian pesan good news dan goodwill, seseorang dapat menggunakan pendekatan langsung atau direct approach. Hal ini dilakukan karena pembaca pada umumnya tertarik atas apa yang ingin disampaikan. Tujuan yang ingin dicapai adalah mengkomunikasikan good news, menjawab semua pertanyaan, dan menyampaikan secara rinci apa yang diminta, dan memberikan suatu bentuk penghargaan yang baik terhadap pihak lain. Berikut ini adalah penjelasan tambahan yang terkait dalam penulisan pesan-pesan positif. Yang pertama, ide-ide pokok yang jelas. Penulis pesan-pesan positif yang menggunakan pendekatan langsung pada umumnya diawali dengan pernyataan ide pokok yang jelas yang terkaitan dengan pesan-pesan positif yang akan disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, penjelasan rinci. Bagian pertengahan dari suatu permintaan pesan-pesan rutin, good news dan goodwill merupakan bagian yang penting dan memiliki porsi bahasan terbesar serta perlu penjelasan yang cukup rinci. Yang ketiga, penutup surat. Pesan-pesan yang telah disampaikan kemungkinan akan berhasil jika pembaca memperoleh kesan-kesan yang menyenangkan, atau paling tidak mereka dapat menerima pesan-pesan yang disampaikan dengan baik. Yakinkan kepada pembaca bahwa mereka tahu apa yang akan dilakukan secara organisasi bisnis dan mereka tahu bahwa tindakan tersebut memberi manfaat bagi mereka. C. Penulisan bad news. Ada dua strategi pengorganisasian pesan-pesan bad news. Yang pertama, mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. Dalam dunia bisnis seringkali memberikan jawaban langsung sebagai bentuk penolakan atau ketidaksetujuan terhadap sesuatu menjadi hambatan dalam berkomunikasi. 2. Penyampaian bad news kepada pelanggan. Memperkuat kepercayaan pelanggan dengan memberikan pelayanan dan produk yang baik merupakan salah sebagai bentuk penolakan atau ketidaksetujuan terhadap sesuatu menjadi hambatan dalam berkomunikasi. 2. Penyampaian bad news kepada pelanggan. Memperkuat kepercayaan pelanggan dengan memberikan pelayanan dan produk yang baik merupakan salah satu cara yang efektif untuk menumbuhkan penjualan ulang bagi para pelanggan.
Jangan sampai perasaan kecewa hanya karena pemilik